Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan pertama ini di mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan dengan topik materi yaitu sistem operasi jaringan, di mana pada materi pembelajaran di kelas 10 sudah dapat materi tentang sistem operasi. Sistem operasi itu sebuah program aplikasi yang berguna untuk menjembatani atau untuk menghubungkan antara perangkat keras yang terhubung ke komputer dengan user. Itu reviewnya. Untuk mapel administrasi sistem jaringan dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan sistem operasi jaringan. Materi pembelajaran pada pertemuan ini saya ambil 4 konsep, 4 bagian. Yang pertama yaitu materi tentang konsep sistem operasi jaringan. Terus yang kedua, jenis dan varian sistem operasi jaringan. Yang ketiga, karakteristik sistem operasi jaringan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah spesifikasi hardware untuk komputer server. Ini selingan ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Bila Anda belajarnya sungguh-sungguh, niscaya akan mendapatkan kesuksesan. Pada pertemuan ini yang saya angkat untuk studi kasusnya yaitu pada sekolah kita ingin membangun server yang digunakan untuk aplikasi ujian sekolah secara online. Sedangkan aplikasi ujian sekolah online tersebut menggunakan sistem operasi Debian 8.2.0. Yang menjadi permasalahannya hardware yang digunakan untuk sistem operasi Debian 8.2.0 itu supaya aplikasinya bisa berjalan dengan maksimal, maka perlu dianalisa kebutuhan hardware yang dibutuhkan untuk Debian 8.2.0. Ini ilustrasi dari sistem operasi jaringan dari server ya. Nanti kalau kita menyebut sistem operasi jaringan bisa dikatakan server terhubung ke switch. Server ini nanti jadi pelayan yang melayani perangkat yang terhubung dengan server tersebut. Nah, ini ada komputer, ada laptop, ada scanner, ada telepon, ada printer, ini ada kamera, ini ada fotokopi. Nah, jadi bisa terhubung di dalam satu kesatuan ini. Ini konsep sistem operasi jaringan. Itu alurnya. Sekarang kita bahas ke konsep sistem operasi jaringan secara mendalam.
sistem operasi jaringan atau dengan istilah network operating system ya, adalah sebuah sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan ya. Karena dari sistem operasi sendiri itu atau operating system ya, itu yang bertugas menghubungkan antara perangkat yang terhubung ke komputer dengan user. Tapi kalau sistem operasi jaringan ini ya, ini juga perangkat atau sistem yang menghubungkan perangkat yang terhubung ke komputer itu ya, dengan jaringan supaya bisa berinteraksi dengan usernya. Seperti itu gambarannya. Terus pada umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau service yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak, DNS, HTTP, dan lain sebagainya. Tapi dalam kasus tadi, seperti kasus tadi, yaitu diperuntukkan untuk web server atau karena aplikasinya itu berbasis web based ya, aplikasi ujian nasional, ujian sekolah online. Terus yang kedua ya, jenis dan varian sistem operasi jaringan. Ya, kalau kita sudah memahami dari konsep sistem operasi jaringan itu ya, terus selanjutnya yaitu kita mengetahui jenis dan varian sistem operasi jaringan. Jenis dan varian sistem operasi jaringan secara tampilan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berbasis grafis atau bisa disebut berbasis GUI ya. Sistem operasi ini sesuai dengan namanya itu menggunakan tampilan ya, menggunakan tampilan gambar atau grafis atau simbol ya, yang memudahkan proses konfigurasi atau proses penggunaannya. Jadi user tinggal mengklik tombol yang berupa gambar atau simbol. Itu sistem operasi jaringan berbasis grafis atau berbasis GUI, Graphical User Interface. Terus yang kedua, sistem operasi jaringan berbasis tag. Nah, dari sistem operasi jaringan berbasis tag ini nantinya bisa disebut dengan sistem operasi CLI ya, atau kalau dipanjangkan jadi Command Line Interface. Jadi dalam sistem operasi ini, dalam menggunakannya harus dengan menggunakan perintah yang berupa tag atau perintah DOS untuk menjalankan sistem operasi ini. Terus yang selanjutnya yaitu masih di jenis dan varian sistem operasi jaringan ya. Kelebihan sistem operasi berbasis grafis adalah sebagai berikut ya. Desain grafis yang lebih menarik ya, mudah digunakan, user friendly, nah, menarik minat pengguna ya tadi, karena desain grafisnya lebih menarik itu berupa gambar dan warna-warni ya. Terus berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Terus resolusi gambar yang tinggi, karena ini ada resolusi gambar yang tinggi, pasti spesifikasi untuk hardware-nya juga lebih tinggi ya. Kemungkinan kalau ini biasanya membutuhkan VGA karena berupa grafik ya. Terus karena ada kelebihan pasti ya, di dunia ini pasti ada dua, kalau punya kelebihan pasti juga punya kekurangan. Kekurangan dari sistem operasi berbasis grafis ini saya kelompokkan menjadi 4.
Yang pertama, membutuhkan memori yang besar, jelas, karena desain grafis, gambar-gambar, dan resolusi gambar yang tinggi pasti membutuhkan memori yang besar. Tadi sudah saya utarakan di awal. Terus yang kedua, sangat bergantung kepada hardware, jelas, karena memori yang besar berarti bergantung pada hardware. Pasti juga mengakibatkan harganya juga, ya, uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sistem operasi berbasis grafis ini akan lebih besar. Terus yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Terus yang terakhir, kurang fleksibel. Nah, ini varian dari sistem operasi jaringan berbasis grafis, ya, atau GUI. Yang pertama ini bisa kalau berbasis Linux berarti Linux Red Hat, Microsoft, ya. Microsoft kebanyakan sudah berbasis GUI. Terus komputer ini, sistem operasi yang saya gunakan ini kebetulan punyanya Windows, yaitu Windows 8, ya. Ini tadi membahas berbasis GUI, sekarang berbasis TeX. Kelebihan dari sistem operasi berbasis TeX adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengoperasiannya mudah, ya. Space yang dibutuhkan tidak besar karena hanya berupa teks, ya, tulisan, tidak perlu gambar. Tidak memerlukan memori yang besar, jelas tadi. Kompatibel hampir di semua software dan hardware. Kekurangan dari sistem operasi berbasis TeX ini, yang pertama yaitu mode operasinya TeX, ya, tidak user friendly, tidak bersahabat dengan user. Terus yang ketiga, tidak kompatibel terhadap software yang grafis. Iya, karena basis TeX kalau mau untuk grafis dia harus pakai interface lain. Ini contoh variannya, contoh, ya, Linux Debian, Linux SAS, Sun Solaris, Linux Mandrex, Knoppix, Mac OS, Unix. Nah, selain sistem operasi, ya, dibagi menjadi dua tadi, berbasis GUI dan berbasis TeX. Terus ada lagi yaitu sistem operasi yang sifatnya open source dan closed source, ya. Kalau open source ini, ya, open source ini itu sifatnya short code-nya itu terbuka, bebas untuk dimodifikasi oleh siapapun, ya. Karena biasanya kalau open source ini itu bisa diidentikan gratis, free, bebas, ya. Karena setiap orang bebas untuk memodifikasinya. Terus ada sistem operasi closed source atau proprietary, ya, dia sifatnya tertutup untuk short code-nya, ya. Jadi ini biasanya kalau menggunakan ini harus yang berlisensi, lisensinya itu bayar. Jadi kalau dulu, ya, sekitar saya masih SMP kelas berapa, ya, kalau beli komputer itu komputer sama harga sepeda motor baru itu mahal komputernya, di atas sekitar 15 jutaan. Padahal sekarang, ya, sekitar 6 juta, 7 juta sudah dapat dengan spek yang lumayan. Ya, dulu itu mungkin belum ada Pentium, masih Pentium 3 kalau nggak salah. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu kita menginjak ke materi yang ketiga, yaitu karakteristik sistem operasi jaringan. Karakteristik sistem operasi jaringan, ya,
ada 5. Ya, yang pertama memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. Nah, pusat kendali ya, yaitu terpusat, memiliki akses aman ke semua jaringan. Ya, biasanya sistem operasi jaringan ini difasilitasi yaitu firewall, ya, tingkat security-nya yang lebih handal dibanding dengan sistem operasi biasa. Nah, terus mengizinkan, maaf ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 karakteristiknya, ini double. Ya, mengizinkan remote user untuk dapat koneksi ke suatu jaringan remote user. Ini mungkin nanti yang pada praktek ini nanti juga mengalami ini. Ya, terus yang terakhir yaitu melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Ya, kemungkinan ini Anda sudah memanfaatkan ini, ya, karena kebanyakan sekarang smartphone yang berbasis Android itu pasti pas untuk autentifikasinya menggunakan Google Gmail, ya. Jadi email punyanya Google namanya Gmail, dan otomatis dia sudah mempunyai akun Google Drive-nya, ya. Jadi penyimpanan dengan cloud, ya. Misal ya, saya punya Google Drive, terus saya simpan di situ. Ketika mungkin saya ada di luar kota atau mungkin ada urusan, saya nggak bawa laptop karena data sudah saya simpan di Google Drive, saya buka aja ketika ada komputer dan ada koneksi internet yang tersambung di komputer itu, saya buka, data saya masih, ya. Ini fungsi dari sistem operasi jaringan seperti itu. 4. Terus spesifikasi hardware untuk komputer. Ini spesifikasi hardware untuk komputer server, ya. Dalam spesifikasi hardware khusus komputer server ini, ya, harus memperhatikan 3 bagian ini. Yang pertama bagian CPU. Bagian CPU itu bagian sentral prosesor unitnya, prosesornya, ya. Kalau untuk server itu minimal server beneran ya Core i5 atau berapa. Tapi kalau kita menggunakan server yang berbasis stack mungkin lebih ringan, bisa Pentium 4 juga bisa. Terus yang kedua yaitu bagian RAM, ya. Bagian RAM yaitu bagian memorinya. Terus yang ketiga bagian penyimpanan data. Untuk komputer server itu berbeda dengan komputer untuk game, ya. Jadi tidak disamakan. Kalau untuk game biasanya yang ditonjolkan di grafisnya. Kalau grafisnya ditonjolkan berarti tambahan hardware yang diperlukan yaitu VGA-nya. Ini contoh spesifikasi hardware untuk komputer server. Ini kebetulan untuk Windows Server 2016. Prosesor, tadi saya mengatakan CPU ya. Prosesornya 1,4 GHz 64 bit prosesor. Memorinya 512 2 GB untuk desktop. Nah, terus ruang harddisknya 32 GB. Kalau mungkin ini Windows Server 2016 kan berbasis grafis ya, GUI ya. Berarti kalau nanti ketemu sistem operasi yang berbasis Linux atau berbasis teks, mungkin bisa berjalan dengan spesifikasi di bawah ini. Nah, mungkin harddisknya karena teks lebih ringan. Nah, ini nanti di kasusnya seperti ini, nanti dianalisa kebutuhan hardware yang dibutuhkan sehingga nanti bisa menjawab ini, ya. Di modul dibaca, dipelajari,
Dan untuk jangan lupa absen saya, untuk link absen saya bagikan di Google Classroom. Dan untuk diskusinya nanti ya, karena nanti harus mengisi di LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi Anda harus mengisi di LKPD itu ya. LKPD-nya sudah saya share di Google Classroom. Itu syaratnya harus diskusi dulu dengan teman ya, di Google Classroom atau di WA Group. Nanti akan saya pandu lewat WA Group. Nanti di akhir pembelajaran ya, nanti akan saya sampaikan untuk reviewnya, atau mungkin nanti bisa untuk presentasi ya, hasil diskusinya dan hasil mengerjakan LKPD-nya. Terus yang kedua, jangan lupa untuk mengerjakan penilaian ya. Penilaiannya secara online. Link soalnya sudah saya share di Google Classroom. Tetap semangat dan teruslah belajar. Semoga menjadi manusia yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.